Ya, oke. Selamat malam, teman-teman, Bapak Ibu semua, rekan-rekan pembelajar online yang malam ini bertemu kembali dengan saya. Luar biasa sekali kesempatan malam ini karena sudah semenjak mungkin beberapa minggu lalu ya saya belum sempat nih mengupload video di platform kesayangan kita, YouTube ini, yang mana memang channel ini saya buat untuk diskusi bincang-bincang mengenai hal-hal menarik ya di sekitar kita, utamanya di dunia bisnis, manajemen, kemudian pendidikan, ya mungkin musik juga, ya ada beberapa mungkin yang nantinya akan kita bahas ke depannya, sehingga saya kira kebersamaan kita di dunia maya menjadi lebih asik gitu ya, lebih produktif dan juga tentunya lebih membangun mentalitas kita sebagai pembelajar yang baik di era pandemi ini. Baik Bapak Ibu, kali ini saya ingin berbagi sedikit saja sih, nggak banyak-banyak mungkin ya. Saya ingin berbagi mengenai bagaimana sih perkembangan dunia teknologi, kemudian dunia bisnis saat ini seperti apa. Nah, kalau kita bicara teknologi dan bisnis saat ini, memang yang menarik adalah adanya variabel baru. Adanya variabel baru yang kemudian menjadi tren yang banyak sekali menjadi bahasan diskusi di sosial media. Baik itu sosial media yang mainstream maupun media-media komunitas yang mungkin tergabung di dalamnya adalah orang yang berkecimpung di bidang itu. Nah, oke, ada teknologi, ada bisnis gitu ya. Apa ini? Nah, di dalam integrasi operasional antara bisnis dan teknologi itu sebetulnya ada satu hal yang banyak sekali dikesampingkan dan dilupakan oleh teman-teman pebisnis, utamanya yang mikro ya, yang mikro, yang menengah begitu, yang belum betul-betul tersistematisasi, yang belum terotomasi oleh industri 4.0 ya, masih banyak yang manual, mungkin bagian operasionalnya manual, marketingnya juga masih manual gitu ya. Nah, apa itu variabel itu? Variabel itu adalah data. Variabel itu adalah data, Bapak Ibu. Nah, kenapa data? Ternyata kita lupa bahwa sejarah manusia itu adalah kumpulan data-data. Yang mana di dalam sekumpulan data ini terdapat satu hierarki tertentu yang kemudian menjadi satu piramida begitu, yang puncaknya adalah keputusan atau decision making. Puncaknya dari piramida ini adalah pengambilan keputusan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, di dalam dunia data itu ada setidaknya beberapa aspek. Ya ada analisis data, ya ada basis data atau database ya. Ada juga mekanisme ya, yang mana di dalamnya ini banyak sekali berkaitan dengan teknologi. Misalnya kita bicara mekanisme analisa menggunakan algoritma. Ada ilmunya sendiri algoritma ini. Nah, ilmu mengenai data saat ini sudah begitu berkembang luar biasa dan sudah terstruktur, artinya sudah ada media pembelajarannya, sudah ada metode belajarnya, ada juga nanti learning outcomes-nya akan seperti apa dan lain sebagainya. Di dalam dunia data biasa dikenal dengan data science atau ilmu data atau sains data.
Nah, di mana saja kita bisa mempelajarinya? Dulu sebelum tren, saya masih mencari tempat belajar itu ya dari internet memang. Baru satu atau dua lembaga yang betul-betul ready untuk mendeliver apa itu data science ini. Belum banyak. Bahkan di Indonesia bisa dihitung sih, sifatnya masih bootcamp gitu. Dulu pada waktu awal-awal itu di Indonesia masih bootcamp karena belum banyak ya. Jadi masih seperti kayak belajar online, kemudian banyak yang bootcamp gitulah yang ke misalkan ke Purwadika misalkan ya yang cukup terkenal, kemudian ke mana itu data data camp kalau nggak salah namanya, itu providernya masih luar negeri sih. Kalau yang Indonesia itu setahu saya ya itu Purwadika, kemudian di QLab, kemudian algoritma, kemudian ada juga di coding ya, itu cukup terkenal. Mungkin itu awal-awal dulu saya hunting lah ya, hunting basic pondasi pembelajarannya di dunia data itu di situ. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu, karena kemudian demand-nya sangat tinggi, bahkan LinkedIn sendiri pernah mengatakan bahwa data science is one of the sexiest jobs in the future. Jadi akhirnya orang-orang sekarang berlomba-lomba tuh. Orang-orang sekarang berlomba-lomba untuk apa? Untuk mempelajari sains data ini. Nah, sains data atau data science ini sekarang sudah banyak di Indonesia. Kemarin kalau nggak salah saya sudah dapat ya semacam jurusan baru gitu ya di Unair sini, di Universitas Airlangga Surabaya, kemudian di Institut 10 November ya, Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya juga, itu namanya sudah ada. Di mungkin daerah barat, katakanlah di Jakarta ya ada juga, sudah ada beberapa seperti misalnya UMN, kemudian BINUS, kemudian sudah banyak kok, sudah banyak. Nah, saya kira karena kita sudah mulai terbuka dengan pemutakhiran teknologi, yang mana salah satunya adalah untuk membantu analisa manajemen. Maka kita perlu menyikapi ini sebagai suatu hal yang positif yang perlu untuk kita kembangkan lagi sehingga ada upaya penggalian ilmu baru gitu ya, sehingga kita nggak akan ketinggalan gitu. We will not gitu ya, we will not be left behind. Kita akan selalu terdepan, selalu berada di depan. Kita akan selalu mengikuti. Bapak Ibu, negara kita saat ini sedang membangun dalam banyak hal. Salah satunya adalah membangun di bidang digital. Kita tahu sendiri di Bogor, di Bogor ya, atau di Tangerang, itu di Bekasi saya lupa itu, sudah akan dibangun semacam Silicon Valley-nya Indonesia, yaitu Bukit Algoritma, dan itu luar biasa sekali. Saya secara pribadi mendukung adanya proyek itu, dan saya akan mungkin ketika nanti sudah selesai dibangun, saya akan langsung kunjungan ke sana, visit, kemudian melihat seberapa positif peluangnya, seberapa signifikan, dan mungkin tidak menutup kemungkinan gitu ya, kita akan expand di sana, atau paling tidak studi banding lah. Karena sebagai salah satu pengembang startup ya, saya cukup berminat, cukup tertarik dengan hal-hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dunia data, dunia manajemen dan teknologi ini saling terkait. Walaupun secara teknikal banyak menggabungkan beberapa teknik. Kalau kita bicara data science, maka kita bicara juga tentang matematika. Kita bicara juga tentang statistik.
kita bicara juga tentang coding, bahasa pemrograman. Bicara juga tentang manajemen, tentang bagaimana pengambilan keputusan, didasarkan pada apa, bisnis prosesnya seperti apa, dan seterusnya. Ini menarik sekali karena kemudian kita ini merasa tertantang begitu Bapak Ibu. Kita kemudian merasa ini itu cukup challenging dan kita perlu untuk menguasai. Kita perlu untuk mengerti betul sehingga yang terjadi adalah ketika kita membutuhkan, kita bisa melakukan sendiri tanpa perlu membayar mahal. Karena saya tahu gaji data scientist saat ini cukup tinggi. Jasa mereka dihargai dengan begitu luar biasa. Nominal dan penerimaan yang mereka dapat itu luar biasa. Karena memang belum banyak. Karena memang masih langka. Dicari yang betul-betul capable. Oke. Maka apa yang perlu dipelajari di dunia data science? Kalau boleh saya sharing, yang pertama adalah Bapak Ibu pelajari statistik. Wah, rumit Mas, harus kuliah lagi dan seterusnya. Enggak juga. Saya bukan lulusan statistik. Tetapi salah satu demand gitu ya sebagai seorang konsultan itu adalah melakukan riset. Nah, sehingga dari kebutuhan tersebut saya mendalami statistik. Saya mendalami metode penelitian, saya mendalami bagaimana strategi-strategi yang tepat, metode yang jitu dalam melakukan riset bisnis, riset pasar, dan seterusnya. Karena memang riset itu, penelitian itu merupakan satu hal yang cukup berpengaruh terhadap fenomena bisnis yang ada di satu perusahaan tertentu. Dia harus punya perbandingan, dia harus punya pembanding, dia harus punya kemampuan untuk compare dengan misalnya kompetitor atau newcomer atau dengan market fit dan seterusnya. Saya rasa kita semua pasti tahu lah ya bahwa memang untuk mengambil suatu keputusan manajerial itu perlu ada observasi istilah yang mungkin tepat kalau dikaitkan dengan kegiatan penelitian yang sifatnya hanya temporer saja. Tapi kalau kita sifatnya ada long term, maka itu sudah harus melakukan riset, penelitian, analisa, dan di dalamnya tentu ada data-data yang perlu kita kita gali, kita observe dan seterusnya. Nah, apa saja perlu dipelajari? Statistik tadi yang pertama. Saya mempelajari statistik. Otodidak dan learning by doing. Gitu. Dari mana? Dari pengalaman. Jadi pengalaman di lapangan seperti apa, kemudian kita cari solusinya. Pengalaman ada problem seperti apa, kita cari. Bahkan untuk katakanlah melakukan forecasting, melakukan prediksi terhadap downtime yang terjadi di bagian operasi gitu, yang di bagian produksi itu juga bisa kita pakai statistik. Kita juga melihat seberapa mungkin sih produk kita ini akan laku di pasar Jawa Timur misalkan. Itu juga menggunakan statistik. Saya rasa cukup menarik sekali. Analisa-analisa statistika itu membantu seorang pemilik usaha di dalam mengambil keputusan. Nah, statistik hanya satu dari requirement untuk menjadi seorang data analis atau data scientist ini. Yang kedua apa Pak? Yang kedua ya cukup matematika lah. Logika matematis istilahnya. Misalkan mungkin beberapa yang pernah Bapak Ibu pelajari apa ya? Mungkin beberapa yang pernah
Bapak Ibu pelajari. Sebentar ya. Jadi memang seperti aljabar linear atau aljabar, kemudian kesebangunan mungkin, kemudian ada banyak sekali matematika dasar yang cukup membantu kita untuk memahami konsep statistika. Kemudian setelah itu apa? Yang berikutnya ini yang cukup menarik, yaitu adalah bahasa pemrograman. Di dalam analisis data itu ada beberapa teknik atau metode yang perlu kita gabungkan dengan dunia IT. Kita tidak menutup kemungkinan itu. Ada kita melakukan collecting data. Setelah collecting data atau data collection ya, itu kita kemudian melakukan data cleaning. Setelah data cleaning, kita melakukan data munging dan data wrangling. Ada lagi yang kalau itu datanya berbentuk berbasis web gitu ya, ada yang namanya web scraping. Kemudian ada lagi data mining, kita menggali data dan seterusnya. Nah, baru kemudian kita bisa menyajikan atau memvisualisasikan data itu ke publik atau ke pemangku kebijakan atau pemangku kepentingan sehingga hasilnya valid. Kemudian diambillah strateginya. Jadi itu langkah-langkah yang menurut saya menarik, dan untuk melakukan yang step-step terakhir itu adalah paling enggak kita perlu mengerti bahasa pemrograman yang tentu Bapak Ibu sudah pernah mendengar, yaitu bahasa pemrograman Python dan R. Ada mungkin yang lain, SQL juga bisa. Tetapi saya pribadi itu lebih sering menggunakan yang Python. Karena itu memang sangat membantu sekali. Lupa kalau yang lama-lama kayak Excel tetap membantu. Excel itu tetap membantu. Saya kalau ditanya apa aja sih gitu ya, yang sering dipakai, saya pribadi itu untuk melakukan penggalian data awal atau istilahnya uji materi lah ya, uji materi data ini menggunakan Excel saya. Tetapi ketika kemudian kita sudah masuk untuk melakukan analisa diagnostik begitu ya, atau sering disebut sebagai EDA atau exploratory data analytics, untuk mendiagnosis apa yang sebetulnya terjadi dengan data itu, maka saya sudah pakai Python. Masuk di Jupyter Notebook ya. Kalau mungkin di Jupyter Notebook tidak memungkinkan, ya Bapak Ibu bisa mencari IDE yang online seperti misalkan Kaggle atau Google Colab, itu sudah ada juga. Nah, berikutnya apa? Bapak Ibu, karena memang saya tidak bermaksud untuk sharing atau yang lebih struktur seperti biasanya, saya nggak pakai slideshow, jadi saya diskusi saja ya. Saya langsung aja verbal seperti ini. Mohon maaf sebelumnya. Nah, berikutnya adalah kalau kita melakukan data cleaning, ya saya pakai Python. Tetapi beberapa tools tambahan ketika melakukan data mining, menggali data, saya menggunakan tools di luar. Itu. Saya dibantu sama WK dari University of Waikato, itu produknya WK itu. Kemudian Power BI itu cukup membantu kita untuk melakukan data mining. Kita lihat kita main algoritma di situ. Jadi ada algoritma clustering gitu ya, untuk clustering, kemudian ada untuk algoritma untuk decision tree gitu ya, ada yang supervised learning, ada yang unsupervised learning. Nah, itu nanti mungkin secara teknis kita akan bahas di lain waktu. Saya hanya memberi spoiler saja dulu. Kemudian ada juga data visualization. Jadi dari situ semua sebetulnya menarik. Sehingga data yang akan kita sajikan, yang akan kita olah, yang akan kita teliti itu betul-betul sudah valid. Nah, kalau dalam dunia statistik itu mungkin Bapak Ibu tahu lah ya, mungkin seperti regresi linear seperti itu, kita kan perlu untuk mencari normalitasnya.
dia terdistribusi normal enggak, dia ini valid apa enggak, dia ini reliable atau enggak, sebelum kemudian kita analisa secara regresi. Entah itu regresi sederhana, entah itu regresi linear berganda, ataukah regresi logistik, ataukah regresi analisis jalur ya misalkan. Nah itu kita tetap perlu memvalidasi data yang kita punya. Baru kemudian kita menguji hipotesisnya, kita menguji asumsi atau assumption check, ya, atau kita memeriksa asumsi kita. Baru kemudian kita analisa lebih jauh dan memvisualisasikannya untuk reporting. Nah, Bapak Ibu, di sini menarik sekali karena banyak step dan banyak sekali terkait dengan dunia statistik, dunia manajemen, dunia teknologi juga. Dan saya rasa malam ini saya ingin men-challenge Bapak Ibu untuk mempelajari tentang data. Ada banyak sekali sumber, dan mungkin satu hal yang mungkin saya ingin sampaikan bahwa minggu lalu saya melaunching produk atau service saya, jasa saya dan tim ya tentunya, yaitu sebuah platform atau jasa yang bisa saya kasihkan itu di dunia data atau di bidang data. Saya ingin membantu para pengusaha dari sudut pandang peneliti. Saya ingin membantu para pemilik usaha dari sudut pandang IT dan seterusnya. Dari sudut pandang manajerial, sehingga akhirnya saya luncurkan neodata.id. Bapak Ibu silahkan bisa disimak, silahkan bisa dilihat apa saja yang saat ini sedang kami kembangkan. Nah, ini adalah website Neodata. Ya, memang di sini kebanyakan lebih ke tampilan ya seperti ini ya. Ini saya ketika mengisi training di salah satu perusahaan rekanan, di salah satu perusahaan klien. Kemudian sempat juga waktu itu saya mendapatkan grant ya, mendapat hibah waktu itu dari Kementerian Kemendikbudristek di 2019, yaitu di dunia digital dan inovasi waktu itu. Sehingga saya kira saya perlu untuk membuat satu jenis jasa yang sifatnya membantu bisnis dari sudut pandang ilmiah ya. Maka saya buatlah Neodata. Ini visi misinya seperti ini. Nah, ini memang beberapa hal yang cukup di satu sisi menantang untuk saya, dan di satu sisi memang demand-nya sedang tinggi ya. Nah, ini saya sebagai founder ya paling enggak saya ingin menjelaskan. Nah, di sini saya juga tampilkan badge yang sudah saya dapat atau semacam recognition gitu dari CTN Guild di dunia digital. Kemudian pernah juga dari IBM ya, saya dapat badge dari IBM. Saya bersyukur banget tentang data science waktu itu. Sehingga nah, dengan ini saya ingin menyampaikan bahwa apabila Bapak Ibu mungkin berminat ya untuk melakukan riset terhadap bisnisnya ataupun ingin mencoba untuk melakukan penelitian terhadap studi kelayakan ya misalnya, atau Bapak Ibu ingin ada semacam analisa manajemen berbasis data atau istilahnya data driven decision untuk mengambil keputusan strategis terkait dengan bisnis Anda, usaha Anda, maka mungkin bisa menghubungi saya dan tim di neodata.id, yang mana kami akan kebetulan ya ini bulan promo dan masih awal, kami akan memberikan banyak diskon dan tentunya friendly pricing, cukup mungkin cukup fair lah ya.
Karena memang dunia data itu tidak bisa dilakukan satu instan ya, tidak bisa dilakukan dengan instan. Ada proses, ada cara, ada metode. Ini berkaitan dengan dunia ilmiah atau kajian ilmiah yang tidak mungkin kita hanya berasumsi pada pemikiran subjektif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama saya. Tidak banyak memang yang saya share malam ini, memang tujuannya saya selain diskusi, selain ngobrol-ngobrol ya, saya hanya ingin memberitahu ya, promosi sedikit gitu ya, bahwa Neodata ID hadir untuk Anda sebagai solusi riset dan solusi analisis data dengan metode yang bervariasi yang akan memberikan satu hasil analisa untuk keputusan strategis Anda dan kesuksesan usaha Anda. Terima kasih, saya Nedwin. Sampai ketemu lagi, sukses untuk kita semua dan sampai jumpa.